Halo Sobat Biologi, bertemu lagi dengan saya Tiara Anggraini dengan NIM 1813041025 dari kelas 6A Pendidikan Biologi. Nah, pada video kali ini saya akan menampilkan video praktikum kegiatan 6 mengenai alat-alat peredaran darah dan fungsinya. Langsung saja di sini yang akan kita bahas pertama kali yaitu adalah bagaimana penjalaran influx saraf pada jantung. Komponen utama dari sistem konduksi jantung adalah nodus SA, nodus AP, berkas His, berkas cabang, dan serat Purkinje. 4,5 pembentukan influx diinisiasi oleh nodus SA yang berlokasi pada sambungan vena cava superior dan atrium kanan. Nodus SA ini kaya akan suplai nervus dari sistem simpatis dan parasimpatis. Influx kemudian berjalan menuju nodus AP, difasilitasi oleh 3 traktus intermodal yakni Bachmann atau anterior, Wenckebach atau medial, dan Thorel atau posterior. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu saraf lain yang mempengaruhi kerja jantung. Jadi terdapat 2 saraf. Yang pertama yaitu ada parasimpatetik dan saraf simpatetik. Saraf parasimpatetik ini merupakan saraf yang memanjang dari sumsum lanjutan. Pada umumnya, saraf ini berfungsi untuk memperlambat kerja organ-organ tumbuh. Sedangkan saraf simpatik umumnya berfungsi untuk mempercepat kerja organ-organ tubuh. Nah, fungsi dari sistem simpatik ini yaitu mengatur proses fisiologi tubuh seperti buang air kecil, produksi, pernapasan, sirkulasi, dan pencernaan. Selanjutnya yaitu aliran darah di dalam jantung. Serambi kanan menerima darah dengan kadar oksigen rendah dari seluruh tubuh melalui vena cava, kemudian memompanya ke bilik kanan. Darah dari bilik kanan dipompa keluar jantung menuju ke paru-paru untuk menukarkan karbon dioksida dengan oksigen. Darah yang sudah kaya akan oksigen dipompa masuk ke serambi kiri melalui vena pulmonalis dan selanjutnya dipompa ke bilik kiri. Bilik kiri kemudian memompa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh melalui aorta. Siklus jantung. Siklus jantung adalah interval dari akhir satu kontraksi jantung ke akhir kontraksi berikutnya. Siklus jantung terdiri dari 2 periode, yaitu periode kontraksi sistol dan relaksasi atau distol. Sini terdapat gambar siklus jantung. Yang pertama, akhir diastolik, kedua pasang rongga berelaksasi dan ventrikel terisi dengan pasif. Kemudian gerakan yang kedua itu systolic atrium. Kontraksi atrium mendorong sejumlah kecil tambahan darah ke dalam ventrikel. Kemudian yang ketiga yaitu kontraksi isovolumetric ventricle fase pertama. Kontraksi ventrikel mendorong katup AP sehingga menutup, namun tekanan yang dihimpun belum cukup untuk membuka katup semilunaris. Kemudian yang keempat yaitu ejeksi ventricle. Saat tekanan di dalam ventricle meningkat dan melampaui tekanan di dalam arteri, katup semilunaris terbuka dan darah diinjeksikan. Dan yang terakhir yaitu relaksasi isovolumetric ventricle. Saat ventricle berelaksasi, tekanan di dalam ventricle turun, darah mengalir kembali ke dalam daun katup seminularis dan mengencingnya tertutup. Selanjutnya balik lagi menjadi awal atau kembali ke awal. Selanjutnya itu ada sistol dan diastol. Sistol ini adalah keadaan jantung yang sedang berkontraksi atau mengempis membuat tekanan ruang jantung menjadi paling tinggi atau maksimum. Sedangkan diastol adalah otot jantung jadi relaksasi atau mengendur membuat tekanan ruang jantung menjadi paling rendah atau minimum. Selanjutnya yang akan kita bahas itu adalah bunyi jantung. Di setiap jalan masuk dan keluar atrium ataupun ventrikel terdapat katup kecil yang berfungsi untuk mengatur aliran darah. Secara umum, bunyi detak jantung ini berasal dari tegangan yang terjadi pada jaringan yang menghubungkan katup dan otot jantung. Getaran yang terjadi itu ketika katup jantung membuka dan menutup.
Selanjutnya yang akan kita bahas itu adalah chorda tendinae. Chorda tendinae ini adalah tendon yang menghubungkan otot kapiler ke katup trikuspid dalam ventrikel tekanan dan katup mitral ke ventrikel kiri. Sebagai kontrak otot, papilaris dan rileks, chorda tendinae mengirimkan kenaikan dan penurunan tegangan ke masing-masing katup, menyebabkan katup-katup untuk membuka dan menutup. Fungsinya yaitu menghubungkan papilaris ke daun katup trikuspidalis dan mitral, jaringan ikat padat fibrosa, dan terdiri atas endokardium dan berkas serat kolagen. Saja itu fungsi klep atrioventrikular dan klep semilunaris. Yang pertama yaitu adalah katup atrioventrikular adalah katup yang terletak di antara atrium atau serambi dan ventrikel atau bilik. Fungsi dari katup ini adalah untuk membuat darah hanya dapat mengalir dari atrium ke ventrikel, sehingga memungkinkan darah mengalir pada tempatnya. Yang kedua yaitu katup semilunar, terdiri dari katup pulmonal, yaitu katup yang menghubungkan antara ventrikel kanan dengan pulmonal trunk. Katup semilunar yang lain adalah katup yang menghubungkan antara ventrikel kiri dengan ascendens aorta, yang itu katup aorta. Katup ini berfungsi untuk mencegah aliran darah balik ke ruang jantung sebelumnya, sesaat setelah kontraksi atau sistolik, dan saat relaksasi. Selanjutnya di sini saya akan membahas macam-macam penyakit jantung. Jadi ada 9 penyakit jantung. Yang pertama itu ada penyakit jantung koroner, kedua serangan jantung, ketiga aritmia, yang keempat kardiomiopati, kelima gagal jantung, keenam penyakit jantung bawaan, ketujuh yaitu penyakit katup jantung, kedelapan itu ada endokarditis, dan yang terakhir ada tumor jantung. Penyebab jantung koroner. Nah, penyebab jantung koroner ini terjadi ketika pembuluh darah arteri yang mengalirkan darah ke jantung mengeras dan mengalami penyempitan. Kondisi ini dipicu oleh penumpukan kolesterol dan pembekuan darah di dalam arteri atau aterosklerosis. Penyempitan arteri ini menyebabkan aliran darah dan oksigen ke jantung menjadi berkurang. Akibatnya, organ tersebut tidak dapat berfungsi normal. Gejala yang muncul dari penyakit ini antara lain nyeri dada, sesak napas, keringat dingin, dada berdebar, dan mual. Nyeri dada akibat PJK atau penyebab jantung koroner bisa dirasakan menjalar hingga ke leher, rahang, tenggorokan, punggung, dan lengan. Jika dibiarkan tanpa penanganan, kondisi ini bisa menimbulkan komplikasi berupa serangan jantung. Selanjutnya yaitu pencegahan penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner ini dapat dicegah dengan menjalani pola hidup sehat seperti berhenti merokok dan membatasi konsumsi alkohol. Selain itu, kelola stres dengan baik, misalnya dengan melakukan relaksasi otot atau latihan pernapasan dalam. Langkah pencegahan lain adalah dengan rutin menjalani pemeriksaan jantung, gula, darah, dan kolesterol tiap 2 tahun. Pemeriksaan lebih rutin akan disarankan pada pasien dengan riwayat hipertensi dan penyakit jantung. Pencegahan penyakit jantung koroner lainnya yaitu konsumsi makanan bergizi yang seimbang, kemudian yang kedua itu lakukan olahraga rutin, dan yang ketiga yaitu adalah konsumsi obat dengan benar. Selanjutnya di sini ada gambar dari alat pacu jantung atau defibrillator. Alat ini adalah alat untuk mengatasi gangguan irama jantung atau aritmia yang dapat mengancam jiwa. Alat ini akan ditempelkan pada dada atau area perut pasien untuk membantu pasien mengontrol ritme jantung yang tak normal. Defibrilasi adalah tindakan pemberian kejut listrik pada jantung untuk mengembalikan irama atau denyut jantung yang tidak normal akibat aritmia. Alat kejut listrik ini digunakan akan
kembali mengaktifkan jantung sehingga organ ini dapat kembali optimal dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Yang akan saya bahas di sini adalah perbedaan arteri, vena, dan kapiler. Yang dilihat dari dinding, arah lingkaran, arah aliran, tekanan, darah, letak, dan klep. Dinding dari arteri yaitu tebal dan elastis, dinding dari vena itu tipis dan kurang elastis, dinding dari kapiler itu tipis dan permeable. Selanjutnya arah aliran. Arah aliran arteri itu meninggalkan jantung, arah aliran vena itu menuju jantung, dan arah aliran kapiler itu berawal dari arteriol. Selanjutnya itu ada tekanan. Tekanan arteri itu kuat jika terpotong darah memancar, kemudian tekanan vena lemah jika terpotong darah merembes, kemudian tekanan kapiler itu sedang. Kemudian darah, arteri yaitu banyak mengandung oksigen kecuali di paru-paru. Kemudian darah vena itu banyak mengandung karbon dioksida kecuali di paru-paru. Kemudian darah kapiler itu banyak mengandung oksigen. Letak dari arteri itu lebih ke dalam, letak dari vena itu dekat permukaan, dan letak kapiler itu antara arteri dan vena. Kemudian klep. Klep pada arteri itu hanya satu di pangkal, klep vena itu banyak di sepanjang pembuluh, dan klep kapiler itu tidak mempunyai klep. Selanjutnya itu ada perbedaan proses peredaran sistematik dengan peredaran pulmonal. Sirkulasi sistemik atau besar ini tersusun dari aliran darah yang berasal dari ventrikel kiri melalui aorta beredar ke seluruh organ dalam tubuh. Sedangkan sirkulasi pulmonal atau sirkulasi kecil ini tersusun dari sistem vaskular berasal dari ventrikel kanan dan memompa darah menuju paru-paru. Di sini terdapat gambar. Nah, perbedaan darah besar itu ditunjukkan oleh nomor 4, 12, 6, 7, 5, dan 1. Sedangkan peredaran darah kecil atau pulmonal ini ditunjukkan oleh nomor 3, 10, 8, 11, dan 2. Selanjutnya itu pengaturan aliran darah pada jaringan tubuh. Aliran darah pada jaringan secara langsung berbanding lurus dengan perbedaan tekanan antara dua titik atau tekanan tidak absolut, dan berbanding terbalik dengan ketahanan terhadap aliran melalui pembuluh darah. Hubungan antara aliran, tekanan, dan ketahanan dapat dinyatakan secara matematis sebagai hukum Ohm, di mana aliran darah atau ampere terhadap penurunan tekanan pada dua titik atau volt dan berbanding terbalik dengan tahanan. Selanjutnya itu ada aterosklerosis. Aterosklerosis ini adalah penyempitan dan pengerasan pembuluh darah arteri akibat penumpukan plak pada dinding pembuluh darah. Kondisi ini merupakan penyebab umum penyakit jantung koroner. Nah, arteriosklerosis ini yaitu terjadi ketika pembuluh darah yang membawa oksigen dan nutrisi dari jantung ke seluruh tubuh menjadi tebal dan kaku. Maka bisa dilihat bahwa ada gambar arteri di mana ada plak terbentuk dari penumpukan lemak atau kolesterol dan zat-zat lain. Selanjutnya itu ada trombosis. Trombosis arteri terjadi saat keping darah atau trombosit menggumpal sehingga menghambat aliran darah. Gumpalan darah bisa terbentuk sebagai respon tubuh terhadap cedera atau luka yang terjadi di pembuluh darah. Penyebab trombosis yang paling sering adalah pecahnya plak pada aterosklerosis. Nah, trombosis arteri ini juga gangguan berupa gumpalan darah pada arteri yang berbahaya. Selanjutnya, itu ada embolus. Embolus adalah partikel yang bergerak di pembuluh darah kita, baik di pembuluh darah atau arteri. Kebanyakan emboli terdiri dari sel-sel darah beku. Bekuan darah ini juga disebut trombus, dan bekuan darah yang bergerak disebut tromboemboli. Ketika embolus bergerak melalui pembuluh darah tubuh, ia cenderung menuju ke bagian yang tidak bisa ditembusnya. Hal ini disebabkan
hal itu menyebabkan embolus menetap di sana dan menghalangi suplai darah di belakangnya. Sel-sel yang harusnya mendapatkan suplai darah melalui jalur tersebut menjadi kekurangan oksigen atau iskemia sehingga mati. Dan kondisi ini disebut embolus. Kita bisa lihat pada gambar itu antara normal dan yang terkena emboli atau terdapat penyumbatan pada arteri akibat bekuan darah atau gelembung udara. Selanjutnya itu ada proses peredaran darah fetus. Pembentukan darah janin memerlukan persediaan Fe dalam hati, limpa, dan sumsum tulang ibu. Pada permulaan sel darah janin dibentuk oleh kantung Yolk dalam bentuk megaloblast. Selanjutnya darah janin dibentuk oleh hati dan sumsum tulang dalam bentuk megalosit dan makrosit. Normosit dibuat setelah aktivitas penuh sumsum tulang. Fetal hemoglobin atau F itu mempunyai kemampuan untuk mengikat oksigen dalam konsentrasi tertentu dari darah ibu dan dengan mudah dapat melepaskan karbon dioksida ke darah ibu. Menjelang persalinan, janin membuat adul hemoglobin A sebagai persiapan kelahiran sehingga dapat mengisap oksigen dengan pernapasan yang telah aktif. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan atau kesalahan dalam menyebutkan kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Dadah, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.